Kembali lagi guys bersama SID. Kita akan mulai lagi membacakan buku, masih di buku Alkemis. Oke, kita akan langsung saja membaca. Ini sekarang aku memulai percobaan yang seharusnya sudah bisa kulakukan 10 tahun yang lalu. Tapi setidaknya aku senang tidak menunggu sampai 20 tahun. Dia terus memasukkan kayu ke dalam api. Si anak lelaki menemaninya hingga padang pasir itu menjadi berwarna merah muda, tertimpa cahaya matahari terbenam. Dia merasakan dorongan untuk melangkah ke tengah-tengah padang pasir itu, untuk melihat apakah keheningan di sana menyimpan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dia berjalan-jalan sejenak, tapi tidak mau terlalu jauh dari pohon-pohon kurma di oasis itu. Dia mendengarkan desau angin dan merasakan batu-batu di bawah kakinya. Di sana-sini dia menemukan potongan kerang dan disadarinya bahwa dahulu kala padang pasir ini adalah lautan. Dia duduk di atas sebongkah batu, membiarkan dirinya terhipnotis oleh cakrawala. Dicobanya menerima konsep bahwa cinta tidak berarti memiliki, tapi dia tak bisa memisahkan keduanya. Akan tetapi Fatima adalah wanita gurun, dan si anak merasa barangkali padang gurun ini bisa membantunya mengerti. Sementara dia duduk sambil berpikir, terasa ada gerakan di atasnya. Dia menengadah dan melihat sepasang burung elang terbang tinggi di langit. Dia mengamati burung-burung elang itu terbang mengikuti arah angin. Mesti kelihatannya mereka terbang tanpa pola. Si anak lelaki merasakan ada makna tertentu dalam gerakan mereka. Hanya saja dia tak bisa menangkap makna tersebut. Dia mengikuti gerakan burung-burung itu, mencoba menemukan artinya. Barangkali burung-burung padang pasir ini bisa menjelaskan padanya arti mencintai tanpa memiliki. Rasa kantuk menyergapnya. Dia ingin tetap terjaga, tapi dia juga ingin tidur. Aku sedang mempelajari bahasa dunia, dan aku mulai memahami segala sesuatu di dunia ini, termasuk cara terbang burung-burung itu. Dia berkata-kata sendirian dalam suasana hati demikian. Dia bersyukur dirinya sedang jatuh cinta. Kalau kau sedang jatuh cinta, banyak hal jadi lebih bisa dipahami, pikirnya. Sekonyong-konyong salah seekor burung itu menukik tajam di langit, menyerang burung satunya. Pada saat yang sama, sekelebat bayangan muncul dalam benak anak itu. Ada pasukan dengan pedang-pedang terhunus berderap memasuki oasis. Bayangan ini lenyap dengan mendadak, tetapi anak itu sangat terguncang. Dia pernah mendengar tentang Fata Morgana dan pernah juga melihatnya sendiri. Fata Morgana adalah hasrat-hasrat yang begitu kuat sehingga muncul dan mengambil wujud di pasir gurun. Tetapi dia tentunya tidak ingin ada pasukan menyerbu oasis. Dia ingin melupakan bayangan tersebut dan meneruskan meditasinya. Dicobanya kembali berkonsentrasi pada nuansa-nuansa merah muda padang pasir beserta bebantuannya. Tapi ada sesuatu di hatinya yang tidak mengizinkan berbuat demikian. Selalu ikuti petanda-petanda. Demikian kata raja tua itu. Si anak mengingat-ingat kembali apa yang dia lihat dalam visinya.
dan dia merasa apa yang dilihatnya itu benar-benar akan terjadi. Dia pun bangkit dan berjalan balik ke arah pohon-pohon kurma. Sekali lagi dia bisa menangkap bahasa dari berbagai hal di sekitarnya. Kali ini padang pasir itu aman dan oasis di sanalah yang menjadi berbahaya. Si pemandu unta sedang duduk di bawah sebatang pohon kurma, menikmati pemandangan matahari terbenam. Dia melihat anak itu muncul dari seberang bukit pasir. Bakal ada pasukan yang datang, kata si anak. Aku melihatnya dalam visiku. Padang pasir itu membuat banyak orang merasa mendapatkan visi, sahut si pemandu unta. Maka si anak menceritakan tentang burung-burung itu, bahwa dia mengamati mereka terbang dan sekonyong-konyong dia merasa dirinya terjun memasuki jiwa dunia. Si pemandu unta memahami maksud anak itu. Dia tahu apapun di muka bumi ini bisa mengungkap sejarah segala sesuatu. Membuka buku di halaman berapapun, membaca garis tangan seorang, melihat nasib lewat kartu, atau mengamati burung-burung yang terbang, apapun yang kita amati, kita bisa menemukan kaitannya dengan pengalaman kita sendiri pada saat itu. Sebenarnya bukan hal-hal yang kita lihat itu yang menjadi pengungkap sesuatu, melainkan karena manusia saat melihat apa-apa yang terjadi di sekitar mereka bisa menemukan cara untuk menembus jiwa dunia. Padang pasir itu penuh dengan orang-orang yang mencari nafkah. Melalui kemampuan mereka menembus jiwa dunia dengan mudah. Mereka ini para perama, dan mereka ditakuti oleh kaum wanita serta orang-orang tua. Para anggota suku juga takut berkonsultasi pada mereka, sebab tak mungkin orang bisa bertempur sepenuh hati. Kalau sudah tahu dirinya ditakdirkan mati, para anggota suku lebih suka langsung terjun dalam pertempuran. Tanpa perlu tahu bagaimana hasilnya, masa depan sudah ditulis oleh Allah, dan apa yang telah ditulisnya selalu ditulis oleh Allah, dan apa yang telah ditulisnya selalu untuk kebaikan manusia. Maka para anggota suku hidup hanya untuk saat ini, sebab saat ini penuh dengan kejutan. Dan mereka harus membuka mata terhadap banyak hal, di mana pedang musuh, di mana kudanya, pukulan macam apa yang harus dilancarkan selanjutnya supaya bisa bertahan hidup. Si pemandu unta bukanlah pejuang, jadi dia pernah berkonsultasi pada para perama. Banyak yang meramalkan benar, ada juga yang salah. Kemudian suatu hari perama tertua yang didatanginya, juga yang paling ditakuti, bertanya mengapa si pemandu unta begitu tertarik ingin tahu masa depannya. Ya, supaya aku bisa melakukan banyak hal, sahut si pemandu unta. Jadi aku bisa mengubah hal-hal yang tidak aku inginkan terjadi. Tapi dengan begitu mereka tidak akan menjadi bagian masa depanmu, kata si perama. Ya, barangkali aku hanya ingin tahu masa depanku, supaya bisa mempersiapkan diri menghadapi apa-apa yang bakal terjadi. Kalau hal-hal baik yang terjadi tentunya akan menjadi kejutan menyenangkan, kata perama. Kalau hal-hal buruk yang terjadi, dan kalau sudah tahu sejak semula bukan apa-apa, kau sudah menderita jadinya. Aku ingin tahu tentang masa depan karena aku laki-laki, kata si pemandu unta pada si perama. Dan laki-laki menjalani hidup mereka dengan berpatokan pada masa depan. Perama itu ahli dalam merama menggunakan metode ranting-ranting kayu. Dia melemparkan ranting-ranting itu ke tanah, kemudian menafsirkan berdasarkan posisi jatuhnya. Tapi hari itu dia tidak melemparkan ranting-ranting tersebut, melainkan membungkusnya dalam selembar kain dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Aku mencari nafkah dengan meramal masa depan orang-orang, katanya. Aku menguasai ilmu membaca ranting-ranting, dan aku tahu cara menggunakan mereka untuk menembus ke tempat segala sesuatu telah tertulis.
Di sana aku bisa membaca masa depan lampau, menemukan apa-apa yang telah terlupakan, dan memahami petanda-petanda yang ada di masa sekarang. Kalau orang-orang datang berkonsultasi padaku, aku bukannya membaca masa depan mereka. Aku sekedar mendebak. Masa depan adalah milik Tuhan, dan hanya Dialah yang bisa mengungkapkannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Bagaimana caraku mendebak masa depan? Berdasar petanda-petanda yang ada sekarang ini. Rahasianya ada pada saat sekarang ini. Kalau kau menaruh perhatian pada saat sekarang, kau bisa memperbaikinya. Dan kalau kau memperbaikinya saat sekarang ini, apa yang akan datang juga akan lebih baik. Lupakan soal masa depan, jalani setiap hari sesuai ajaran-ajaran yang telah kau terima. Yakinlah bahwa Tuhan mengasihi anak-anaknya, setiap hari membawa keabadian bersamanya. Si pemandu unta itu bertanya, dalam keadaan-keadaan apa Tuhan akan bersedia membukakan masa depan? Hanya kalau Dia sendiri hendak mengungkapkannya, dan Tuhan jarang sekali mengungkapkan masa depan. Kalaupun Dia melakukannya, alasannya hanya satu: masa depan itu telah digariskan untuk diubah. Tuhan telah menunjukkan sebagian masa depan itu pada anak ini, pikir si pemandu unta. Mengapa Dia ingin anak ini menjadi alatnya? Pergilah menemui kepala-kepala suku, kata si pemandu unta. Beritahu mereka tentang pasukan-pasukan yang sedang menuju kemari. Mereka bakal menertawakan aku. Mereka orang-orang gurun, dan orang-orang gurun sudah terbiasa dengan petanda-petanda. Kalau begitu, barangkali mereka sudah tahu. Saat ini mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka percaya kalau ada sesuatu yang menurut Allah harus mereka ketahui, akan ada orang yang memberitahu mereka. Ini sudah sering terjadi, tapi kali ini orang yang akan memberitahu mereka adalah kau. Anak itu teringat Fatimah, dan dia memutuskan akan pergi menemui para kepala suku. Anak itu mendekati penjaga di depan kemah putih besar yang berdiri di tengah-tengah oasis. Aku ingin bertemu para kepala suku. Aku ingin menyampaikan petanda-petanda dari padang pasir. Tanpa menjawab, penjaga itu memasuki kemah selama beberapa saat. Dia keluar lagi bersama seorang pemuda Arab berpakaian putih dan keemasan. Si anak lelaki menceritakan apa yang telah dilihatnya pada pemuda itu, dan pemuda itu menyuruhnya menunggu. Kemudian pemuda itu masuk lagi ke tenda. Malam tiba. Banyak prajurit dan pedagang keluar masuk tenda itu. Satu demi satu api-api unggun dimatikan, dan oasis itu pun jadi sesunyi padang pasir. Hanya lampu-lampu di dalam kemah besar itu yang masih menyala. Selama itu anak itu terus memikirkan Fatimah, dan masih belum bisa memahami percakapan yang terakhir dengan gadis itu. Akhirnya setelah dia menunggu berjam-jam, si penjaga menyuruhnya masuk. Anak itu terperangkah melihat bagian dalam kemah. Tak pernah terbayang olehnya bahwa di tengah-tengah padang pasir ada kemah seperti ini. Tanahnya dilapisi karpet-karpet paling indah yang pernah diinjaknya, dan di puncak bangunan kemah tergantung lampu-lampu dari emas tempaan tangan. Masing-masing dengan lilin menyala, para kepala suku duduk membentuk setengah lingkaran. Di bagian belakang kemah bersandar pada bantal-bantal sutra bersulam indah. Pelayan-pelayan datang dan pergi membawa nampan-nampan perak penuh berisi rempah-rempah dan teh. Ada juga pelayan-pelayan yang bertugas menjaga api di pipa-pipa. Udara dipenuhi bau asap manis. Ada 8 kepala suku, tapi si anak lelaki segera melihat mana di antara mereka yang paling berpengaruh. Orang Arab berpakaian putih dan emas yang duduk di tengah-tengah formasi setengah lingkaran itu. Di sampingnya ada pemuda Arab tadi menemui si anak lelaki. Siapa orang asing yang berbicara mengenai petanda-petanda itu? Salah seorang kepala suku bertanya sambil mengamati si anak.
Aku orangnya, sahut anak itu. Lalu dia menceritakan apa yang dilihatnya dalam visinya. Mengapa padang gurun mengungkapkan hal-hal semacam itu pada orang asing? Padahal kitalah yang sudah turun-temurun tinggal di sini, kata kepala suku lainnya. Sebab mataku belum terbiasa dengan padang pasir ini, kata si anak. Aku bisa melihat hal-hal yang mungkin luput dari mata yang sudah terbiasa dengan gurun ini. Selain itu, juga karena aku tahu tentang jiwa dunia, pikirnya. Oasis ini wilayah netral, tidak akan ada yang menyerang oasis, kata kepala suku ketiga. Aku hanya bisa menceritakan apa yang kulihat. Kalau Anda tidak mau percaya, terserah. Orang-orang itu berdiskusi dengan seru. Mereka berbicara dalam dialek Arab yang tidak dipahami si anak. Tapi ketika dia hendak pergi, penjaga menyuruhnya tetap tinggal. Anak itu menjadi takut. Menurut petanda-petanda itu ada yang tidak beres. Dia menyesal telah memberitahu si pemuda unta itu tentang apa yang dilihatnya di padang pasir. Sekonyong-konyong kepala suku yang duduk di tengah tersenyum samar, dan anak merasa lebih tenang. Orang itu tidak ikut ambil bagian dalam diskusi yang sedang berlangsung. Dia malah belum mengatakan apa-apa sampai saat itu, tapi si anak sekarang sudah terbiasa dengan bahasa dunia, dan dia merasakan getaran-getaran kedamaian meliputi kemah itu. Intuisinya mengatakan tindakannya datang kemari sudah benar. Diskusi berakhir. Para kepala suku terdiam diri beberapa saat mendengarkan ucapan orang tua itu. Kemudian orang tua itu beralih pada anak lelaki. Kali ini ekspresinya dingin dan menjaga jarak. 2000 tahun yang lalu di sebuah negeri jauh, seorang lelaki yang percaya pada mimpi dilemparkan ke lubang sumur, dijual sebagai budak. Orang tua itu berbicara dalam dialek yang dipahami si anak. Saudagar. Kami membeli orang itu dan membawanya ke Mesir. Kami semua tahu, siapapun yang percaya pada mimpi juga tahu cara menafsirkannya. Orang tua itu meneruskannya. Ketika Fir'aun bermimpi tentang lembu-lembu yang kurus dan lembu-lembu yang gemuk, orang yang percaya mimpi itu menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Namanya Yusuf. Dia juga orang asing di negeri asing, seperti kau yang barangkali usianya juga sebaya denganmu. Dia diam sejenak. Kedua matanya masih tetap tidak ramah. Kami selalu menuruti tradisi pada masa itu. Tradisilah yang telah menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan dan menjadikan bangsa Mesir orang-orang paling kaya. Tradisi mengajar manusia menyeberangi padang pasir dan mengatur pernikahan anak-anak mereka. Tradisi menetapkan bahwa oasis merupakan teritori netral, sebab kedua belah pihak sama-sama memiliki oasis. Jadi keduanya sama-sama rapuh. Tidak ada yang membuka suara ketika orang tua itu melanjutkan. Tapi tradisi juga menetapkan bahwa kami harus percaya pada pesan-pesan padang pasir. Segala sesuatu yang kami ketahui merupakan hasil pelajaran yang diberikan padang pasir. Orang tua itu memberikan isyarat dari semua orang yang berdiri rapat itu sudah selesai. Pipa-pipa dipadamkan dan para pengawal berdiri tegak dalam posisi siaga. Si anak lelaki hendak meninggalkan tempat itu, tapi orang tua itu berbicara lagi. Besok kami akan menyudahi kesepakatan yang melarang siapapun di oasis ini membawa senjata api. Sepanjang hari kami akan mengamati. Kalau ada musuh saat matahari terbenam, orang-orang harus kembali menyerahkan senjata api mereka padaku. Untuk setiap 10 orang yang mati di pihak musuh, kau akan menerima sepotong emas. Akan tetapi senjata api tidak boleh dikeluarkan kecuali untuk digunakan berperang. Senjata api tak bisa ditembak, sama seperti padang pasir. Kalau senjata api tak bisa ditebak. Senjata api tak bisa ditebak, sama seperti padang pasir. Kalau tidak digunakan
Kalau tidak digunakan, bisa-bisa lain kali mereka tidak berfungsi lagi. Setidaknya harus ada satu senjata api yang digunakan sampai penghujung hari besok. Kalau tidak, kau yang akan ditembak. Ketika anak itu keluar dari kemah oasis, itu hanya diterangi cahaya bulan purnama kemahnya sendiri. Berjarak 20 menit perjalanan dari situ, dan dia memulai melangkah ke sana. Dia cemas akan apa yang telah terjadi. Dia telah berhasil meraih ke dalam jiwa dunia, dan sekarang ada kemungkinan dia harus membayar dengan nyawanya. Pertaruhan yang menakutkan, tapi dia sudah banyak membuat pertaruhan yang riskan sejak dia menjual domba-dombanya untuk mengejar takdirnya. Dia seperti dikatakan pemandu unta itu, mati besok sama saja dengan mati kapanpun. Setiap hari adalah untuk dijalani atau untuk menandai kepulangan kita dari dunia ini. Segalanya bergantung pada satu kata, maktub. Sambil melangkah dalam keheningan, dia tidak merasa punya penyesalan. Kalaupun besok dia mati, itu karena Tuhan tidak hendak mengubah masa depan, tapi setidaknya dia mati setelah berkelana melintas selat, setelah bekerja di toko kristal, dan setelah merasakan keheningan padang pasir serta sepasang mata Fatima. Dia telah menjalani hari-harinya dengan intens sejak dia meninggalkan rumahnya lama berselang. Kalau besok dia mati, dia toh sudah melihat lebih banyak daripada gembala-gembala lainnya. Dan dia bangga akan hal itu. Sekonyong-konyong terdengar suara menggelegar, dan dia terlempar ke tanah oleh hembusan angin yang amat keras. Belum pernah dia mengalami angin seperti itu. Daerah tersebut berputar-putar dalam sapuan debu tebal, sampai-sampai bulan pun tidak kelihatan lagi di hadapannya. Tampak seekor kuda putih yang sangat besar mendompak-dompak dengan ringkik menakutkan. Setelah sapuan debu itu mereda, si anak lelaki gemetar melihat pemandangan di hadapannya. Di punggung kuda itu duduk seorang penunggang berpakaian hitam sepenuhnya. Di bahu kirinya bertengger seekor burung elang pemburu. Dia memakai sorban, seluruh wajahnya tersembunyi di balik seputaran hitam, kecuali kedua matanya. Sosoknya seperti kurir padang pasir. Akan tetapi kesan yang dipancarkan jauh melebihi sekadar kurir. Penunggang tak dikenal itu menghunuskan sebilah pedang berlekuk yang sangat besar dari sarung pedang di pelana kudanya. Logam baja pedang itu berkilauan dan dengan cahaya bulan. Siapa yang sudah berani menafsirkan terbangnya burung-burung elang itu, tuntutnya. Suaranya begitu keras hingga kata-katanya seolah berkumandang menembus ke 50.000 pohon kurma di Al-Fayoum. Aku yang telah menafsirkannya, kata si anak. Dia jadi teringat pada Santiago Matamoros di atas kuda putihnya, dengan orang-orang kafir di bawah sanggurdi kudanya. Orang itu penampilannya persis sama, hanya saja peran mereka kini berbeda. Aku yang telah menafsirkannya, kata anak itu mengulanginya, dan dia menundukkan kepala siap menerima tebasan pedang itu. Akan banyak nyawa yang diselamatkan karena aku bisa melihat ke dalam jiwa dunia. Namun pedang itu tidak berayun ke arahnya. Orang asing itu justru menurunkan perlahan-perlahan hingga ujungnya menyentuh dahi anak itu, menggoreskan setitik darah. Si penunggang kuda itu tidak bergerak sedikit pun. Begitu pula si anak. Sama sekali tidak berpikir olehnya untuk melarikan diri. Di hatinya dia merasakan sukacita yang aneh. Dia akan mati saat mengejar takdirnya. Dan untuk Fatimah, petanda-petanda itu ternyata benar.
Di sini dia berhadapan dengan musuhnya, tapi dia tak pernah takut mati. Jiwa dunia menunggunya dan tak lama lagi dia akan menjadi bagiannya. Dan besok musuhnya juga akan menjadi bagian jiwa itu. Seorang asing itu masih menyentuhkan pedangnya di dahi anak itu. Kenapa kau menafsirkan terbangnya burung-burung itu? Aku hanya membaca apa yang ingin disampaikan burung itu. Mereka ingin menyelamatkan oasis ini. Besok kalian semua akan mati, sebab prajurit-prajurit di oasis ini lebih banyak daripada orang-orangmu. Pedang itu masih tetap menempel di dahi si anak. Siapa kau ini berani-berani mengubah apa yang telah ditetapkan Allah? Allah menciptakan pasukan-pasukan, juga menciptakan burung-burung elang itu. Allah telah mengajarkanku bahasa burung-burung. Segala sesuatu ditulis oleh tangan yang sama, kata anak itu. Teringat ucapan si pemandu unta. Orang asing itu menarik pedangnya dari dahi si anak, dan anak itu merasa sangat lega, tapi dia masih tetap tak sanggup melarikan diri. Hati-hati dengan ramalan-ramalanmu, kata orang asing itu. Apa yang telah digariskan tak mungkin bisa diubah. Aku hanya melihat ada pasukan, sahut si anak. Aku tidak tahu hasil akhir pertempuran. Orang asing itu kelihatannya puas dengan jawaban tersebut, tapi dia masih menggenggam pedang itu di tangannya. Apa yang dilakukan orang asing itu sepertinya di negeri Apa yang dilakukan orang asing sepertimu di negeri asing ini? Aku mengikuti takdirku, kau tidak akan bisa memahaminya. Orang asing itu memasukkan pedang ke sarungnya, dan anak itu merasa lega. Aku harus menguji keberanianmu, kata orang asing. Keberanian adalah faktor paling penting untuk bisa memahami bahasa dunia. Kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya.